warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang adik-adik. Baiklah, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat, yaitu rahmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka sosialisasi bahaya human trafficking bagi anak dan juga perempuan. Yang kami sayangi adik-adik, yang kami banggakan, perkenalkan saya Mbak Dewi sebagai MC di sini akan membawa acara ini sampai akhir. Izinkan saya untuk membacakan tuntunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri. Yang kedua, penyampaian materi dan juga kuis dan juga diskusi. Ketiga, foto bersama. Yang keempat, penutup. Baiklah, langsung saja kita masuk ke acara yang kedua. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi kita udah ngomong nih, kayaknya jadi belum kenalkan nama-nama kakak-kakak semuanya. Sebelum itu, marilah kita berkenalan. Kita ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak baikkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Mbak Dewi. Kenalkan nama saya Mida Aini. Kenalkan nama saya Mila Kenalkan nama awal Muhammad Faisal Hafiz. Baiklah, udah kenalan kan? Udah sayang belum? Sayang aja belum, apalagi cinta ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke acara yang kedua, yaitu penyampaian materi oleh Kak Mida. Kepada Kak Mida kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kalau boleh tahu kelas berapa ya? Alhamdulillah. Apa kabar adik-adik semua? Di sini kakak minta waktunya sebentar ya sama adik-adik. Gak lama-lama kok. Mungkin ada sekitar 30 menit ya. Seperti yang sudah akan disampaikan di awal, jadi mohon perhatiannya karena nanti akan ada sesi diskusi dan juga kuis. Dan kami akan memberikan hadiah bagi 2 orang yang beruntung. Nah, langsung aja ya supaya mempersingkat waktu. Seperti yang telah disampaikan, judul materi yang ingin kakak sampaikan kepada adik-adik ini yaitu bahaya human trafficking bagi perempuan dan anak. Sebelumnya kakak mau tanya nih sama adik-adik semua. Ada yang sudah tahu belum human trafficking itu apa? Belum. Oke, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan setelah kegiatan sosialisasi ini berakhir, yang tadinya tidak tahu bisa menjadi tahu, dan yang sudah tahu mudah-mudahan ilmunya semakin bertambah. Amin. Oke, bahaya human trafficking bagi perempuan dan ada yang bertanya seperti ini nggak? Kok perempuan dan anak sih? Kenapa nggak laki-laki? Ada yang bertanya? Mungkin di dalam hatinya ketika kakak sebutkan judul itu mungkin ada yang bertanya seperti itu. Oke, karena ada yang bertanya jadi kakak jawab ya. Kenapa perempuan dan anak? Karena perempuan dan anak ini merupakan salah satu kelompok rentan, yaitu kelompok yang muda atau kelompok yang sering menjadi korban daripada human trafficking. Emang laki-laki nggak bisa ya kak jadi korban human trafficking? Bisa adik-adik. Laki-laki juga bisa menjadi korban human trafficking. Tetapi kasusnya itu tidak sebanyak yang terjadi pada perempuan dan anak. Di Indonesia sendiri, human trafficking ini termasuk salah satu ancaman besar loh adik-adik. Karena di setiap tahunnya itu hampir sekitar ratusan bahkan ribuan perempuan dan anak yang menjadi korban human trafficking. Adik-adik bayangin nih, dari 1
merupakan permasalahan global yang juga terjadi di negara-negara dunia. Tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Dan mirisnya lagi adik-adik, mereka ini tidak sadar kalau mereka adalah korban daripada human trafficking itu sendiri. Maka di sini kami hadir, kami untuk memberikan sosialisasi ini kepada adik-adik supaya kita semua, terkhusus adik-adik yang ada di kelas ini, dapat terhindar dari human trafficking itu sendiri. Kemudian apa itu human trafficking? Lihat ya. Nampak enggak? Ini gambar. Nah, jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, human trafficking itu adalah perdagangan orang atau perdagangan manusia. Kemudian kita lihat lagi ya. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjelasan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Panjang ya buatnya. Oke, jadi ringkasnya begini. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwasanya salah satu kegiatan dari human trafficking itu adalah pengiriman tenaga kerja. Itu biasanya kalau dalam sehari-hari itu kita kenal dengan TKI atau TKW, tenaga kerja laki-laki dan juga tenaga kerja wanita. Tapi di dalam undang-undang ini, pengirimannya itu tidak hanya sebatas di luar negeri saja, dapat juga terjadi di dalam negeri, misalnya dari desa ke kota, atau kota, ya kan, dari Medan ke Batam, dari Batubara misalnya ke Kalimantan. Itu juga termasuk salah satu human trafficking. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk eksploitasi adik-adik. Adik tahu eksploitasi? Tidak. Eksploitasi itu kita memanfaatkan orang lain dengan sewenang-wenang tanpa adanya persetujuan oleh orang tersebut. Nah, apa yang dieksploitasi? Nah, kalau dalam pengiriman tenaga kerja ini yang dieksploitasi itu adalah tenaganya. Tenaganya itu dikuras habis-habisan dari pagi sampai pagi lagi dia kerja. Namun ketika sudah waktunya gajian, upah yang diberikan oleh majikannya itu tidak sesuai dengan apa yang tidak sesuai dengan apa yang telah dia lakukan selama ini. Nah, itu namanya eksploitasi. Nah, kemudian apa aja sih faktor penyebab terjadinya human trafficking ini? Kita lihat ya. Nah, di sini ada 5 faktor penyebab human trafficking atau perdagangan orang. Yang pertama itu adalah kemiskinan. Kenapa kemiskinan ini menjadi faktor penyebab terjadinya human trafficking? Nah, untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang miskin, itu biasanya mereka harus merelakan sekolahnya. Dalam artian mereka harus putus sekolah, sehingga mereka ini rentan untuk menjadi korban daripada human trafficking, karena mereka untuk mencari pekerjaan yang layak itu sangat sulit, sehingga mereka harus bekerja sebagai pekerja seks komersial. Nah, kemudian kemiskinan ini juga menyebabkan para orang tua dari mereka ini memutuskan untuk pergi ke luar negeri, seperti TKI dan TKW yang tadi disebutkan, sehingga anak-anaknya itu berada di rumah dan tidak ada pengawasan atau perlindungan oleh orang-orang yang lebih dewasa, sehingga anak-anaknya ini beresiko untuk menjadi korban human trafficking atau perdagangan orang. Kemudian yang kedua yaitu keinginan cepat kaya.
kelahiran. Nah, jadi adik-adik nanti pulang sekolah ya bisa ditanya ya orang tuanya, Mak, ya aku ada saat lahirnya. Karena kata kakak-kakak itu kalau nggak ada pencatatan kelahiran, kami tidak dilindungi oleh negara, Mak, ya. Kami takut nanti kami bisa jadi korban human trafficking. Nah, kemudian yang keempat, lemahnya penegakan hukum. Seperti yang kita ketahui ya, hukum di Indonesia itu gimana sih? Kalian tahu nggak hukum di Indonesia itu gimana? Tahu kan gimana kan? Nah, buktinya aja udah banyak ya kasus-kasus yang diliput di televisi. Nah, untuk kasus-kasus human trafficking atau perdagangan orang ini, sistem hukum di Indonesia itu masih sangat lemah ya, lambat, kemudian mahal dan juga tidak transparansi. Sehingga para pelaku korban human trafficking ini mereka akan memanfaatkan kondisi tersebut, sehingga menyebabkan para korban human trafficking enggan untuk menyelesaikan permasalahan mereka melalui proses hukum. Dan inilah yang menyebabkan kasus perdagangan orang di Indonesia semakin meningkat dan tidak berkurang. Kemudian pendidikan keji dan tingkat usaha huruf. Jadi ya, anak-anak yang pendidikannya terbatas, artinya mereka akan rentan tidak bisa membaca. Tingkat melek hurufnya itu rendah. Nah, ketika seorang agen datang menghampiri mereka, menawarkan pekerjaan kepada mereka, biasanya agen ini menyampaikan mengenai informasi pekerjaannya, gajinya itu secara lisan. Karena mereka tidak bisa membaca, hanya secara lisan dan mereka hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh agen ini. Kemudian ketika mereka diminta tanda tangan kontrak, mereka ini hanya langsung tanda tangan saja, tidak bisa membaca. Padahal kontrak yang ditandatangani itu tidak sesuai gitu dengan apa yang telah disampaikan oleh agen dan malah mengarah kepada eksploitasi. Nah, jadi kelima faktor inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya perdagangan orang di Indonesia. Sebenarnya banyak ya adik-adik faktor-faktor lain, tapi kelima inilah yang paling sering menjadi faktor utamanya. Untuk itu kita harus tahu ya adik-adik apa saja bentuk perdagangan orang yang terjadi pada perempuan dan anak. Ya, ada 7 bentuk ya. Yang pertama itu adalah kerja paksa seks dan eksploitasi seks. Nah, ini sering terjadi ya di Indonesia, terutama korbannya itu seusia kalian ini. Jadi tolong berhati-hati ya kepada orang-orang di sekeliling kalian. Kemudian yang kedua yaitu pembantu rumah tangga atau PRT. Ini juga sering terjadi di Indonesia. Dan yang ketiga itu bentuk lain dari kerja migran. Itu contohnya seperti TKI dan TKW tadi. Yang keempat itu penari, penghibur dan pertukaran budaya. Yang kelima pengantin pesanan. Nah, ini terutama di luar negeri ya adik-adik. Kalau di Indonesia sendiri kakak belum pernah tahu ya ada kasusnya atau enggak, tapi mungkin ada satu dua, tapi tidak sebanyak dengan kasus-kasus yang terjadi di luar negeri. Kemudian yang keenam beberapa bentuk buruh atau pekerja anak. Ini misalnya kayak dijadikan pengemis, ya kan, minta-minta gitu sama orang-orang. Dan yang ketujuh yaitu penjualan bayi baik di luar negeri ataupun di Indonesia. Nah, kemudian siapa aja sih sasaran-sasaran para pelaku human trafficking ini? Kita lihat ya, siapa aja sasaran yang menjadi pelaku perdagangan. Yang pertama itu ada anak-anak jalanan. Ini sudah pasti ya, anak-anak jalanan itu kan dia hidupnya di jalanan. Mereka tidak diawasi oleh orang yang lebih tua, tidak ada pengawasan oleh orang yang lebih dewasa, tidak dilindungi. Jadi para pelaku kejahatan ini itu lebih mudah untuk meraih, untuk menipu, tujuannya untuk misalnya tenaga kerja untuk menipu mereka. Kemudian yang kedua yaitu orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pengetahuan informasi yang benar mengenai pekerjaan yang akan mereka pilih. Nah, seperti yang di Indonesia saat ini alhamdulillah, untuk mencari pekerjaan itu kan sulit ya kan. Jadi tinggal contoh nih orang memberikan pekerjaan, nanti mereka excited gitu ingin menerimanya.
perempuan dan anak miskin di kota atau pedesaan. Yang kelima, perempuan dan anak yang berada di wilayah perbatasan antar negara. Yang keenam, perempuan dan anak yang keluarganya terjerat dari hutang. Ini juga ya karena keinginan cepat kaya tadi ya kan. Jadi untuk memberi kehidupan sehari-harinya mereka berhutang terus begitu. Kemudian perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian apa sih hukuman bagi pelaku perdagangan orang ini? Di Indonesia sendiri ya, tentang tindak pidana perdagangan orang itu diatur di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yang mana pelakunya ini akan dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dengan pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda uang paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak itu 600 juta rupiah. Main-main ya adik-adik, tapi inilah yang terjadi di Indonesia. Meskipun hukumannya berat, tetapi tetap ada aja korban-korban yang dijatuhkan. Kemudian apa nih yang terakhir ya, apa nih upaya kita sebagai masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan orang ini? Nah, untuk pencegahan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang ini, selain dibutuhkan yang namanya pengetahuan dan keahlian yang profesional, kita juga butuh yang namanya informasi. Kemudian kita juga butuh yang namanya kerjasama antara aparat penegak hukum seperti kepolisian, hakim, dan jaksa, dan juga lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Kita ini kan masyarakat kan, apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita ini bisa meminta dukungan ILO. ILO itu lembaga internasional hukum ya. Dia berada di naungan PBB. Adik-adik bisa minta tolong, atau enggak adik-adik bisa minta tolong Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, di mana mereka ini melakukan program preventive of child trafficking, labor and sexual exploitation. Nah, mereka ini melakukan program pencegahan perdagangan anak untuk buruh dan eksploitasi seksual. Yang mana tujuan dari program ini adalah ada 5 nih adik-adik tujuannya. Yang pertama yaitu untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui ya, salah satu faktor penyebab terjadinya perdagangan orang itu adalah minimnya pengetahuan, kemudian kemiskinan. Maka dari itu untuk mengatasi faktor-faktor itu, salah caranya adalah memperbaiki kualitas pendidikan masyarakatnya terlebih dahulu. Nah, yang kedua, mendukung keberlanjutan pendidikan dasar untuk anak perempuan setelah lulus sekolah dasar. Yang ketiga, menyediakan pelatihan keterampilan. Nah, ini untuk mempersiapkan nih adik-adik ini untuk memiliki keterampilan bekerja setelah tamat nih, sehingga nggak memilih jalan yang cepat untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial. Kemudian yang keempat, menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses ke kredit keuangan untuk memfasilitasi usaha sendiri. Nah, mereka di sini diberikan dana ya untuk berwirausaha. Dan yang kelima, merubah sikap dan pola pikir keluarga dan masyarakat terhadap perdagangan anak. Nah, seperti yang kita ketahui ya, masyarakat di Indonesia ini sangat tidak peduli gitu dengan kasus-kasus seperti ini. Mereka menganggap misalnya ini ada korban di wilayahnya, mereka menganggap gak penting gitu, apalagi sudah berurusan dengan kepolisian ya kan. Mereka takut apabila berurusan dengan kepolisian. Jadi hal-hal seperti itulah yang harus kita ubah. Nah, hanya itu yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Mida atas penyampaian materinya. Ternyata adik-adik, ternyata menerapkan itu sangat berbahaya ya. Kira-kira nih adik-adik ada nggak ingin
dipersilakan. Kalau misalnya perdagangan itu dilakukan atas izin korban, apakah tetap termasuk tindakan pidana? Oke, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaannya akan dijawab oleh Kak Mida. Kepada kami yang dipersilakan. Oke, baik. Jadi begini ya adik-adik. Meskipun kegiatan itu dilakukan atas izin oleh orang yang bersangkutan atau korban, namun izin tersebut itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menggunakan yang namanya trafficking itu. Apalagi ditambah misalnya korban dalam keadaan tidak berdaya, misalnya dalam kondisi terjerat hutang, terlilit oleh ekonomi yang sulit, kemudian diberi kepercayaan kalau misalnya mereka ini tidak bisa memilih pekerjaan yang lain atau mendapatkan pekerjaan yang lain, kemudian ditipu atau diperdaya. Jadi apapun itu, meskipun adanya izin ataupun tidak adanya izin, tindakan-tindakan seperti itu tetaplah disebut sebagai tindak pidana perdagangan orang, dan bagi pelaku yang melakukan hal tersebut tetap akan mendapatkan sanksi hukumnya. Jadi itu ya jawabannya. Jadi hukuman trafficking itu walaupun dengan izin ataupun tanpa izin itu tetap disebut dengan hukuman trafficking. Nah, kita kan sudah mendengarkan penjelasan dari Kak Mida nih. Pastinya adik-adik sudah paham dong ya. Jadi untuk mengetes kepahaman adik-adik sudah sampai mana nih? Jadi kakak ingin memberikan kuis bagi dua orang yang beruntung saja. Dengarkan baik-baik pertanyaan dari kakak. Jika ada yang ingin dijawab, angkat tangan terlebih dahulu, jangan sebutkan jawabannya, oke? Angkat tangannya, setelah diizinkan baru sebutkan nama dan juga jawabannya. Kuis yang pertama, dengarkan baik-baik. Coba sebutkan salah satu faktor penyebab terjadinya human trafficking. Oke. Adik ini, adik yang tampan. Ya, berdiri adik, sebutkan nama dan juga jawabannya. Satu aja, salah satu faktornya. Menurut nama saya Christian, faktor penyebab human trafficking contohnya itu kemiskinan, keinginan untuk kaya, Oke, terima kasih adik. Nah, barangkali yang penyimak ya. Oke, lanjut ya ke pertanyaan kedua. Ini sangat mudah sekali. Pasti adik-adik bisa menjawabnya. Ini harus cepat ya. Kakak minta tolong pertanyaannya. Coba sebutkan nama abang yang di belakang. Iya. Namanya. nama saya Rafael, nama Siapa? Iya. Kurang tepat, salah.
Oke, karena kalian nggak tahu yang nama-nama kakak-kakak di sini, berarti kalian nggak sayang sama kami. Udahlah, ganti aja lah pertanyaannya ya. Tadi kan udah ada pembahasan tentang denda nih. Kira-kira berapa sih tadi dendanya untuk pelaku? Yang udah nggak boleh lagi. Kepada adik tadi yang 2 orang boleh maju ke depan, kita akan kepada Kak Mila dipersilakan untuk memberikan Rian. Tapi kakak mohon maaf ya, hadiahnya harus berapa, tapi insya Allah bermanfaat. Tunggu ya, tunggu ini foto dulu. Itu foto dulu buat BTW, nanti tonton ya. Oke, senyum. Terima kasih. Oke, terima kasih juga kepada adik-adik. Nah, kalau tadi udah hampir 1 jam ya menemani kalian semua di sini. Terima kasih kakak ucapkan kepada adik-adik kelas 9C yang begitu semangat dan antusias mengikuti sosialisasi Mantrapi ini. Ya, sedikit ya guys. Ada kesimpulan dari kegiatan hari ini adalah hukuman trafficking atau perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan yang sangat berbahaya bagi kita semua, terutama bagi perempuan dan anak. Untuk itu kita harus selalu waspada dengan orang-orang di sekeliling kita, karena kita tidak tahu pelaku kejahatan datangnya dari mana. Maka dari itu kita harus meningkatkan kualitas diri kita, salah satunya dengan meraih pendidikan setinggi mungkin. Mungkin hanya ini yang dapat kakak sampaikan. Apabila ada kurang sana sini kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umsu.